Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S1 22049. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Python, yaitu Python for Loop. Nah, perulangan Python for Loop atau perulangan. Nah, perulangan for sini digunakan untuk mengulang suatu urutan, baik berupa daftar, tapel, kamus, himpunan, ataupun string. Nah, seperti kata kuncinya for dalam bahasa pemrograman lain itu juga bisa bekerja seperti metode iterator yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Nah, dengan perulangan for, itu kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan. Satu kali untuk setiap item dalam daftar, tapel, set, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini adalah daftar buah. Sebelum itu kita akan membuat file terlebih dahulu. Kita akan membuat daftar buahnya. Apel, di sini ada daftar buah apel, setelah itu banana, dan yang ketiga ada cherry. Oke, kita kembali ke fs. Apel, setelah itu banana, dan yang ketiga ada cherry. Oke. Setelah itu for x in fruits. Dan kemudian kita akan melakukan aksi dengan mencetak X-nya. Print X. Oke, kita coba jalankan. Dan hasilnya adalah apel, banana, dan cherry. Nah, untuk X-nya, apabila X ini apel, maka dia akan mencetak apel itu ke outputnya. Begitu pula dengan banana dan cherry. Setelah itu kita lanjut ke
perulangan melalui string. Nah, string itu adalah objek yang dapat diubah, yang berisi serangkaian karakter. Contohnya, ini mengulangi huruf-huruf pada kata banana. Contoh, kita akan membuka VS Code, push for X in banana. Print X. Coba kita save dan kita jalankan. Dan hasilnya adalah string itu akan mengubah objek itu dengan serangkaian karakter. Nah, ini untuk perulangannya ini, kata banana ini diulangi per hurufnya. Jadi outputnya adalah B, A, N, A, N, A. Ini adalah contoh dari string, perulangan string. Oke, selanjutnya kita lanjut ke break statement atau pernyataan istirahat. Nah, dengan pernyataan break, itu kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Nah, contohnya, kita masuk kembali ke VS Code. Fruits, ada apel, setelah itu banana, dan yang ketiga ada cherry. For X in fruit, dan melakukan print X atau aksinya yaitu print X. Nah, untuk break-nya dengan kita menambahkan pengkondisian X-nya sama dengan banana. If X sama dengan if X banana. Dan break. Basta. Ya, kita coba save dan jalankan. Maka hasilnya adalah apel dan banana. Karena break statement itu
seperti yang kita ketahui sebelumnya, akan menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Jadi, pada break statement ini, pada kondisi, jika kondisinya X sama dengan banana, oke, dari pertama, jika X-nya sama dengan apel, maka akan dilanjutkan dengan mencetak X-nya. Setelah itu, jika X-nya sama dengan banana, akan dilanjutkan dan setelah itu dilakukan break atau istirahat karena terdapat pengkondisian X sama dengan banana. Jadi, pernyataan break ini dapat menghentikan perulangan itu sebelum perulangan tersebut melewati semua item termasuk item cherry. Dalam hal ini adalah item cherry. Oke. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu keluar dari perulangan ketika X pisang, tapi kali ini jeda terjadi sebelum percetakan. Oke, contohnya kita akan kembali ke FS Studio, FS Code. Sini pengkondisiannya di atas dan aksinya terletak di bawah. Print X. Oke, daftar listnya ada apel, banana, cherry. For X in fruits-nya, pengkondisiannya X sama dengan banana, dan ada break, statement break, dan ada aksinya yaitu mencetak. Coba kita jalankan, dan hasilnya adalah apel. Ini karena ketika X-nya sama dengan apel, dan kemudian dicetak, dan selanjutnya ketika X-nya sama dengan banana, dan karena ada pengkondisian X sama dengan banana, pengkondisian statement break, maka pemrograman itu terhenti pada X sama dengan apel. Oke, lanjut. Python for loop yang selanjutnya yaitu ada continue statement atau pernyataan lanjutan. Nah, dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkannya dengan perulangan berikutnya. Contoh, kita kembali lagi ke FS Code. Di sini ada source code yang tadi, dan kita ganti statement break yang tadi menjadi statement continue. Kita save dan kita runkan. Hasilnya adalah seperti ini. Apel dan cherry. Kenapa outputnya apel dan cherry di sini? Karena pada statement continue itu terdapat pengkondisian if X, apabila X-nya sama dengan banana itu, maka akan dijeda dan dilanjutkan dengan
X yang selanjutnya. Yaitu, sebagai contoh, apabila X-nya sama dengan apel, maka akan dilakukan aksi yaitu mencetak X. Nah, apabila X-nya sama dengan banana, dan terdapat pengkondisian banana X sama dengan banana itu adalah kontinu, maka banana ini akan dijeda dan berlanjut ke X yang selanjutnya, yaitu X sama dengan cherry. X sama dengan cherry, kemudian dilakukan aksi dengan mencetak X tersebut. Dan hasilnya seperti tadi, terdapat dua list, yaitu apel dan cherry. Selanjutnya kita beralih ke fungsi rentang. Nah, untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita juga dapat menggunakan fungsi atau range. Range di sini, fungsi range di sini untuk mengembalikan urutan angka. Nah, dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Nah, di sini contoh untuk menggunakan fungsi range. Oke, kita coba di FS Code. Kita hapus dulu. Oke. For I in range, tadi menggunakan 6. Dan selanjutnya kita melakukan print X. Kita save dan kita jalankan. For X, for X in range. Dan hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini fungsi range ini untuk mengembalikan urutan angka mulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default. Di sini karena range-nya sampai dengan 6, maka angkanya itu dimulai dari 0 secara default sampai dengan 6, bertambah 1 angka. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, perhatikan bahwa range atau rentang 6 itu bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Nah, fungsi range defaultnya adalah 0 itu sebagai nilai awal. Namun, dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6, berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk 6. Sebagai contoh, di sini 2,11. Jadi dimulai dari nilai awalnya adalah 2 dan 11 ini tidak termasuk. Jadi di bawah 11 yaitu 10. Sebagai contoh, kita jalankan. Nah, dan hasilnya dimulai dari 2 dan 11 tidak termasuk. Di bawah 11 dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lanjut. Nah, fungsi range defaultnya itu adalah menaikkan urutan sebesar 1. Namun, dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Range-nya 2, 30,3. Oke. Sebagai contoh, 2, 30, dan 3.
Maksud 3 di sini adalah untuk menaikkan angka tersebut sebanyak 3 kali di atasnya. Contoh, nah, dimulai dari angka 2, 3 ke atasnya itu 5, 5 tambah 3 ada 8, 8 tambah 3 ada 11, dan seterusnya. Dan 30 itu tidak termasuk. Ketika kita menambahkan 30 itu termasuk, kita tinggal menaikkan satu angka setelah angka tersebut berhenti. Itu 31. Coba jalankan. Tapi karena berarti kita akan mengubah parameter ketiganya untuk menentukan nilai kenaikannya. Kita ubah di sini 2. Oke, coba kita jalankan. Nah, dan hasilnya seperti ini. 2 dimulai dari nilai awal 2, nilai akhirnya 30, 31 tidak termasuk, dan untuk menentukan nilai kenaikannya itu dengan menambahkan parameter ketiga, di sini ada 2, itu setiap ditambah dengan 2, maka akan berlanjut ke nilai selanjutnya. Oke, kita beralih ke fungsi Python yang selanjutnya, yaitu else di for loop. Nah, kata else kunci dalam satu for perulangan itu menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Sebagai contoh di sini mencetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Oke, kita coba. For x in range 5, 6, 6 tidak termasuk jadi 5, dan else di sini untuk mencetak pesan perulangan telah berakhir, print finally finished. Seperti ini, dan coba kita jalankan. Oke, for x in range itu akan mencetak nilai dari 0, setelah itu x-nya sama dengan 1, kemudian dicetak, x-nya sama dengan 2, kemudian dicetak, dan seterusnya sampai 5. Nah, untuk menuliskan pesan ketika perulangan telah berakhir itu dengan menambahkan else ini sendiri. Nah, dengan catatan blok else ini tidak akan dieksekusi jika perulangan itu dihentikan oleh sebuah break pernyataan atau statement break. Sebagai contoh, di sini ada statement break. Di sini tidak akan dieksekusi karena terdapat statement break, else-nya tidak akan dieksekusi. Oke, kita coba. If x-nya sama dengan 3,
Kita coba jalankan. Nah, dan hasilnya 0, 1, 2 akan berhenti dan pesan pada perulangan terakhirnya tidak tampil pada output karena terdapat statement break tadi. Jadi else-nya tidak akan dieksekusi. Selanjutnya ada loop bersarang. Nah, perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, loop dalam ini akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Contoh, di sini ada warna dan ada buah. Oke. Kita coba codingannya. The red, big, dan tasty. Setelah itu untuk daftar yang selanjutnya ada buah, apel, banana, dan cherry. Apel, banana, dan juga cherry. Setelah itu for x in add dan for y in void. Di sini print x, y. Coba jalankan. Oke. Ini adalah contoh dari loop bersarang atau perulangan dalam perulangan. Ada red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, dan tasty cherry. Jadi di sini dulu, apabila x-nya sama dengan red dan y-nya sama dengan apel, maka akan dicetak x, y-nya, yaitu red apple. Selanjutnya apabila x-nya sama dengan big dan y-nya sama dengan banana, maka akan dicetak atau print x, y-nya yaitu big banana. Dan apabila x-nya sama dengan tasty dan y-nya sama dengan cherry, maka akan di print x, y-nya yaitu tasty cherry. Begitu pula selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pernyataan lulus. Nah, for loop ini tidak boleh kosong. Nah, tetapi jika karena alasan tertentu itu memiliki for loop tanpa konten,
Masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Contoh, karena di sini terdapat nilai awalnya 0, maka ditambahkan pas, statement pas untuk menghindari kesalahan. Sebagai contoh, kita hapus for x in 0, 2 dan 1. 0,1 dan 2. Tambahkan statement pas untuk menghindari kesalahan. Coba jalankan. Oke, dan hasilnya seperti ini. Kita coba di sini kembali. Nah, ini karena tidak memiliki nilai awal dan untuk menghindari error itu maka diberikanlah statement pas. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk Python for Loops. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.